Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzan Ayubi. Saya di sini akan kami bersama Fajar Hidayat akan mempresentasikan tentang isu non tradisional permasalahan human security di ASEAN. Next. Next. Isu non tradisional adalah beranggapan bahwa tindakan pengamanan tidak hanya mencakup perlindungan fondasi negara dari ancaman eksternal, tapi isu non tradisional juga harus meliputi perlindungan nilai-nilai masyarakat. Berikut adalah contoh isu non tradisional. Pertama adalah human security. Human security adalah paradigma baru untuk memahami ketentanan global pada penduduk menolak makna lama kelamaan lama keamanan nasional dan berpendapat bahwa acuan keamanan yang lebih tepat adalah individu bukan negara. Yang kedua adalah kesenjangan ekonomi yang terjadi di negara kawasan. Kesenjangan ekonomi merupakan kesenjangan pendapatan, kesenjangan kekayaan, dan jurang antara kaya dan miskin, mengacu pada persebaran ekonomi di antara individu dalam kelompok dalam populasi atau antar negara. Nah, dan di sini saya akan menjelaskan tentang human security di ASEAN adalah merupakan hasil dari asosiasi informasi mengenai permasalahan. Secara singkat dapat dijelaskan bahwa ide mengenai human security pada awalnya diperkenalkan oleh negara-negara maju yang terhadap isu human security. Selanjutnya, isu ini disosialisasikan ke negara-negara lain, dapat juga melalui organisasi internasional yang diharapkan dapat diikuti oleh negara-negara lain. Tentunya proses ini tetap memiliki standar tertentu dan pelaksanaannya. Next. Dan ini adalah contoh kasus permasalahan human security di ASEAN. Yang pertama adalah kasus pembajakan oleh Abu Sayyaf terhadap warga Indonesia di daerah Asia Tenggara, merupakan daerah paling rawan terhadap serangan bajak laut di dunia. Di tahun 2015 dan tahun 2045 serangan bajak laut di dunia terdapat 140 diantaranya terjadi di perairan Asia Tenggara. Yang kedua, aktivitas terorisme. Aktivitas terorisme di kawasan Asia Tenggara. Kawasan Asia Tenggara merupakan salah satu kawasan tempat tumbuh kembangnya jaring terorisme setelah beberapa jaring yang pernah ada yang berganti diantaranya seperti Jamaah Islamiyah, pecahan kelompok Darul Islam yang kemudian dijaring dengan kelompok Al-Qaeda hingga yang terkini jenjang ISIS pun masuk di kawasan Asia Tenggara. Bagaimana respon ASEAN terhadap permasalahan human security ini? Respon ASEAN dalam menjawab tantangan human security tidaknya dapat kita dilihat dari beberapa aktivitas. Pembentukan ASEAN Intergovernmental Convention on Human Rights menjadi bukti penguatan dalam perlindungan terhadap hak asasi manusia di ASEAN. Hal ini juga selaras dengan piagam ASEAN di mana memberikan ruang yang lebih luas bagi nilai-nilai demokrasi melalui penghargaan terhadap hak asasi manusia. Tujuan pembentukan ASEAN Intergovernmental Convention on Human Rights mempromosikan serta melindungi hak asasi manusia dan kebebasan bangsa ASEAN, menjunjung hak bangsa ASEAN untuk hidup secara damai, bermartabat, dan makmur, mewujudkan tujuan organisasi ASEAN sebagaimana tertuang dalam piagam ASEAN, yakni menjaga stabilitas dan harmoni di kawasan regional sekaligus menjaga persahabatan dan kerjasama antar negara anggota ASEAN. Mempromosikan hak asasi manusia di tingkat regional dengan tetap mempertimbangkan karakteristik perbedaan sejarah, budaya, dan agama masing-masing negara serta menjaga keseimbangan hak dan kewajiban. Meninggalkan kerjasama regional melalui upaya di tingkat nasional dan internasional yang saling melengkapi dalam mempromosikan dan melindungi hak asasi manusia. Menjunjung prinsip-prinsip hak asasi manusia internasional yang tertuang dalam Universal Declaration of Human Rights, Vienna Declaration, serta program pelaksanaannya dan instrumen hak asasi manusia lainnya. Kesimpulannya, human security menjadi perhatian penting dalam politik internasional. Hal ini dapat kita lihat dari peningkatan perhatian komunitas internasional tidak hanya dalam kajian-kajian ilmiah mengenai human security, melainkan bagaimana isu dan diaplikasikan dalam hubungan internasional. Human security bukan hal baru dalam disiplin hubungan internasional. Beberapa varian kejahatan internasional yang dihadapi oleh kawasan Asia Tenggara memerlukan alternatif pendekatan. Human security kemudian masuk. Diperkenalkan dan perlu diperluaskan tentu
tidak mungkin menafikan keterlibatan negara sebagai institusi perjaminan keamanan. Namun justru seharusnya lebih dikuatkan baik dalam konteks regional maupun melibatkan aktor di luar kawasan. ASEAN dalam hal baik dalam konteks regional maupun melibatkan aktor di luar kawasan. ASEAN dalam hal ini cukup tanggap dalam merespon isu tersebut seperti bentukan komisi yang mengurus hak asasi manusia. Hal ini ke depan yang perlu ditingkatkan di level struktur kawasan melalui mekanisme serupa. Baik, mungkin cukup sekian dari kelompok 3. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys.